Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ada? Oh, masuk semua? Oke, masuk semua. Sudah piket kah? Sudah. Ya. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang materinya adalah pemanasan global. Ya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Ya, saya pimpin doanya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke materi, siapa yang merasa panas pada siang hari? Tidak ada yang merasa panas? Iya. Lalu siapa yang merasa panas, kadang-kadang panas itu pada malam hari? Saya juga. Ya, jadi itu akibat dari suhu ya. Jadi kenapa kita merasa panas? Karena ada perubahan suhu. Perubahan suhu itu disebabkan oleh sinar matahari. Maka pada prinsipnya sinar matahari yang dipancarkan oleh matahari sebagai sumbernya sampai ke bumi itu dapat kita rasakan pada saat kita bisa melaksanakan aktivitas di atas permukaan bumi. Nah, pada hari ini kita akan belajar pemanasan global, konsep suhu dan polusi. Pada pelaksanaan kerja nanti, pelaksanaan pembelajaran, kita nanti disuguhkan video. Jadi video tersebut siswa-siswi mengerjakannya dalam bentuk kelompok. Dari video tersebut nanti dianalisis, diamati apa yang menyebab atau dampak yang disebabkan oleh pemanasan global itu sendiri. Jadi, tapi pada tahap yang mungkin akan kita lalui pada sesi ini. Jadi di sini tujuan pembelajarannya apa? Dari pemanasan global, dari pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah menganalisis video yang ada di yang kita tampilkan nanti. Jadi siswa-siswi menganalisa video-video yang ditampilkan, lalu yang dihubungkan dengan pemanasan global. Lalu yang kedua itu adalah mempresentasikan hasil. Nah, setelah dianalisa, setelah dicatat dalam lembar kerja, dalam diskusi kelompok, lalu nanti dianalisa oleh dipresentasikan oleh kelompok. Ya. Lalu setelah itu merancang mitigasi atau penyelesaian. Nah, kita tahu pemanasan global itu dampaknya sangat besar dan di lingkungan sekitar kita sudah dirasakan. Jadi sebagai seorang siswa, sebagai seorang generasi muda, sebagai seorang pelajar, maka kita wajib untuk merancang bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara meminimalisir dari akibat dari pemanasan global. Kita bisa menghentikan pemanasan global? Bisa enggak? Bisa, pemanasan global itu tidak bisa dihentikan, hanya bisa diminimalisir. Kenapa? Karena siapa yang bisa menghentikan sinar matahari? Tidak bisa. Ya. Tapi siapa yang bisa menghentikan pembabakan liar atau penambahan hutan? Kan kita sendiri. Karena penambahan hutan itu akibat pula dari manusia atau karena aktivitas dari manusia. Dari pengalaman yang ada di luar atau kegiatan kalian sehari-hari, menurut kalian apa itu pemanasan global? Siapa yang tahu pemanasan global? Ya, Amen. Silakan. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Ya, jadi pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu rata-rata. Nah, kalau rata-rata misalnya suhu yang diterima oleh bumi karena adanya sumber sinar matahari itu misalnya 31 atau 28 derajat Celcius, karena itu dikatakan bumi, maka itu menjadi 41 atau misalnya 38. Maka kita merasakan pada jam 11 sampai jam 1 itu merasakan sangat panas, ya. Apalagi malam seharusnya kita dingin, tapi karena suhu meningkat, suhu rata di bumi itu meningkat, maka kita merasakan itu
panas pada malam hari. Nah, ini dampak dari panas global. Gambar pertama, itu gambar apa? Ini ada dua sisi gambar. Yang pertama itu ada lahannya yang masih hijau, ya. Yang kedua itu adalah lahannya yang sudah hangus atau sudah gundul. Ini dua gambar yang berbeda. Akibat pemanasan global, maka dia akan mencair. Jadi sifat es kalau dikasih panas atau dinaikkan suhunya, maka dia akan mencair. Nah, kalau segombol kayak gini atau seberapa juta hektar itu esnya mencair, maka apa yang terjadi? Banjir. Ya. Jadi kalau mencair, dia akan masuk ke air laut itu akan volumenya akan semakin besar, semakin naik, maka akan mengakibatkan banjir. Ya. Banjir di mana-mana atau selain banjir, mungkin pulau-pulau yang ada di dunia ini, pulau kecil sama itu akan tenggelam. Nah, saya ngambil tiga peristiwa yang ada di sekitar kita. Nanti kalian amati peristiwa itu, dan peristiwa itu bukan hanya gosip ya. Jadi bukan hanya informasi yang tidak benar, tapi itu peristiwa itu benar. Nanti kalian amati yang ada di gambar nanti, lalu kalian sedikit menganalisa nanti apa yang terjadi sebenarnya dalam peristiwa tersebut, atau apa penyebabnya sehingga terjadinya peristiwa yang ada yang saya tampilkan tadi. Ya, yang pertama itu adalah ya simpang 2 dilanda banjir besar hingga setinggi dada orang dewasa. Ini tahun 2020. Nah, lalu ini 8 desa di Kecamatan Sandai terdampak banjir 2.344 rumah sempat terendam. Ini pada bulan November kemarin, baru 2 bulan yang lalu. Nah, ini yang terakhir. Ini banjir rob yang terjadi di Pontianak. Kira-kira kenapa banjir? Salah satu banjir kenapa? Ya, termasuk buang sampah sembarangan. Apalagi? Ya, hutan gundul. Kenapa hutan gundul jadi banjir? Karena kalau hutan, kalau dia gundul, itu tidak bisa menyimpan atau menyerap air. Nah, jika air yang keluar dari hujan atau air yang hujan itu akan istilahnya itu dihanyutkan semua ke dataran rendah. Ya. Nah, sekarang silakan kalian duduk pada kelompok yang sudah kita tentukan. Bagaimana cara pengisian RKPD ini? Ya, ini RKPD. Ya, dalam satu kelompok nanti diisi. Yang pertama itu nama kelompok. Nama kelompoknya siapa-siapa diisi di situ. Lalu pertanyaannya ini ada 1, 2, 3, 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini, ya, ini nanti diisi berdasarkan hasil pengamatan yang ada di video nanti. Ya, jadi video diamati. Silakan kalian konsentrasi untuk melihat video, lalu untuk mencatatnya apa-apa yang menjadi poin-poin penting dalam video tersebut. Kita nanti ada 2 video. Silakan diamati, konsentrasinya ke video ini. Silakan mencatat apa yang menjadi membuat manusia bisa memperpanjang angka harapan hidupnya lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Tetapi pemahaman ini mengabaikan faktor eksternal seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang menghantui kita di abad ke-21. Pemanasan global diketahui membuat beberapa ekosistem mendekati batas kemampuan mereka untuk beradaptasi, termasuk penumbukan air, hutan tropis, hingga kondisi lingkungan. Ya, tetap semangat untuk melihat video ini.
Welcome to our channel. Isu seputar lingkungan sedang marak dibahas. Semua orang bahkan terlihat peduli dengan dampak perubahan iklim. Namun sayangnya tidak sedikit pula yang tidak berbuat apa-apa. Kemungkinannya karena ketidaktahuan atau bahkan ketidakpedulian. Padahal dampak dari perubahan iklim adalah lebih dari apa yang kita bayangkan. Karena itu, berikut akan kami memaparkan konsekuensi perubahan iklim yang semoga saja bisa menyadarkan kita semua. Lebih banyak kebakaran. Dunia akan mengingat bahwa pada September 2019 hingga Januari 2020, Australia dilanda kebakaran ekstrim. Padahal waktu itu musim panas masih permulaan, dan gelombang panas dan kekeringan sudah menjadi momok yang menakutkan. Lagi pula bencana ini bukanlah yang pertama, hanya saja kala itu disebut sebagai yang terburuk sepanjang masa. Bagaimana tidak, penelitian menunjukkan sekitar 5,8 juta hektar hutan di New South Wales dan Victoria dilalap api yang cakupannya merambati sekitar 21% hutan di Australia. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yang pasti kita patut khawatir karena Australia hanya satu di antaranya. Dalam beberapa bulan terakhir selama 2021 saja telah terjadi beberapa kebakaran hutan di berbagai negara. Di antaranya Turki, Yunani, Lebanon, Aljazair, Rusia, Italia, Brasil, Amerika Serikat, Kanada, dan bahkan Indonesia. Sialnya lagi, manusia terlibat langsung dalam bencana ini. Banyak hutan yang dibuka untuk lahan pertanian dengan cara menebang dan membakar pohon, khususnya di Indonesia dan wilayah Amazon. Ya, selesai sudah 2 video. Dari video pertama, video kedua, kompak menyatakan bahwa dampak perubahan iklim itu sangat besar. Ya, dampak perubahan iklim itu sangat besar. Bahkan di bidang kesehatan, di bidang pangan, lalu di bidang lain-lain juga sangat besar. Nah, kalau di kita, di lingkungan sekitar kita, contohnya tadi adalah waktu tanam. Jadi perubahan iklim itu menyebabkan waktu tanam di wilayah kita atau di sekitar kita itu akan menjadi terganggu karena kita tidak tahu musim hujan itu kapan, musim kemarau itu kapan. Nah, dari video ini silakan dalam kelompoknya kalian diskusikan. Lalu untuk mengisi LKPD yang sudah saya bagikan tadi, itu boleh kalian menggunakan Chromebook, tablet. Jadi tablet ini itu boleh kalian gunakan untuk mencari literasi atau materi-materi yang berhubungan dengan perubahan iklim tadi atau pemanasan global. Jadi boleh kalian buka ini, boleh kalian cari di internet. Ini sudah terkoneksi ke internet semua. Ya. Waktu diskusinya saya kasih pertama itu 20 menit. Ya, 20 menit dari sekarang. Silakan diskusi dengan ada pertanyaan? Silakan. Seperti saya sudah
yang tidak lanjut karena lagi apa yang kamu jelaskan dari semua itu kamu diskusikan dalam bentuk kalimat yang ya, itu bukan pertanyaan tapi itu kenyataan. Kalau mau nonton video, ya video yang berhubungan dengan pemanasan global. Jangan video TikTok, nanti kalau jadi itu. Kenapa? Gimana caranya supaya dan dulu orang tua kalau belajar nah sekalian tulis surat apa yang bisa dilakukan di sekolah boleh, di lingkungan rumah boleh, di tempat kalian tinggal juga boleh. Sudah kan? Ya. Oke, sekarang giliran presentasi. Silakan nanti berdiri presentasinya. Kelompok 4, habis itu kelompok 5, lalu kelompok 1. Ketika kelompok 4 maju, ya, kelompok 1, 2, 3, 5, 6 itu silakan mengamati presentasi tersebut lalu bertanya apa yang disampaikan ke kelompok yang begitu ya. Dan ini sama, silakan kalian sebut nama, sebut kelompoknya, sebut nama anggotanya, lalu kalian melakukan presentasi secara bergiliran dalam kelompok tersebut. Untuk kelompok pertama silakan maju, kelompok 4.
anak untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok 4, perkenalkan diri kalian dulu, lalu kalian masuk ke materi atau hasil diskusi yang sudah dilakukan. Silakan. Baiklah, selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Octavia Terbelan Angelea. Saya Anastasia Didulea. Nama Ismita Daptari. Saya Kristo Tajam Pratama. Jadi, tujuan kami di sini adalah akan mempresentasikan tentang perubahan lingkungan akibat pemanasan global. Apakah kalian menyadari bahwa lingkungan sekitar kalian lemah? Ya, contohnya seperti suhu udara yang tidak lagi sejuk, musim kemarau dan musim hujan yang lamanya tidak. Dan saya rasa sekian dari kami. Baiklah, dari presentasi yang telah kami jelaskan, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan nanti bertanya, kita kasih satu sesi itu maksimal itu 2 penanya. Angkat tangan, sebutkan nama, lalu ajukan pertanyaannya. Kelompok yang presentasi nanti menyimak pertanyaannya, lalu menjawab pertanyaannya. Boleh diulang, maksudnya mengklarifikasi untuk mengulang pertanyaannya. Silakan. Ada dari itu? Ya, kelompok 6 dari siapa lagi? Siapa lagi? Yang ada yang lain? Yang mau bertanya? Dari kelompok 3. Oke, kelompok 6 dulu silakan. Perkenalkan, nama saya David Modi, saya dari kelompok 6. Yang saya ingin tanyakan adalah apa saja penyebab terjadinya pemanasan global? Baik, saya akan menjawab semuanya dari Jaya. Menurut kami, penyebab terjadinya pemanasan global adalah meningkatnya gas rumah kaca, polusi udara, adanya bahan bakar bensin, efek rumah kaca, adanya penggunaan CFC yang berlebihan, adanya penggunaan Ya, si kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Diva Daya, saya dari kelompok 3. Yang ingin saya tanyakan yaitu, apa saja aktivitas ulah manusia yang menyebabkan pemanasan global? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Jadi, penyebab utama pemanasan global itu berbagai aktivitas manusia, juga meningkatkan emisi gas seperti penebangan hutan, menggunakan kendaraan bermotor dan listrik berlebihan, serta limbah industri, pertanian, dan peternakan. Sekian jawaban dari kami. Jelas? Terima kasih dengan jawabannya. Kita kasih aplaus, nanti giliran ke kelompok untuk mengumpulkan hasil diskusinya. Lalu kalian kembali ke tempat duduk semula. Silakan hasil diskusi dikumpulkan ke depan. Lalu kalian kembali ke tempat duduk semula. Yang lain kembali ke tempat duduk semula ya. Hasil pengamatan video, dari hasil diskusi, dari hasil brainstorming, dari tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran, kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang materi pemanasan global? Ada? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita simpulkan bahwa pemanasan global itu pada prinsipnya itu adalah kenaikan suhu di permukaan bumi, ya, lalu di atmosfer, lalu di atas permukaan laut. Sehingga apa? Sehingga kita merasa panas. Nah, penyebabnya apa? Banyak faktor, terutama faktor manusia yang menyebabkan itu pemanasan global. Ya, pembukaan lahan secara besar-besaran, lalu kebakaran hutan yang menghasilkan asap, lalu pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, itu bisa menyebabkan pemanasan global. Dampaknya apa dari pemanasan global? Banyak juga terhadap kesehatan. Tadi sudah disinggung di kelompok 1 dan kelompok yang lainnya. Kesehatan, contohnya apa? Contohnya DBD, lalu COVID-19,
itu juga berdasarkan ahli atau peneliti itu dampak dari pemanasan global. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes kognitif atau tes pengetahuan. Silakan kalian buka HP-nya. Saya kirim linknya itu di grup. Oke, sudah ya? Kalau sudah, saya akan mulaikan ini, maka kalian fokusnya di HP, tidak usah lihat nilai yang ada di sini. Ya, fokusnya di HP kalian. Itu masih sosialnya. Pastinya gila. Oke, nah. Ketagihan. Ya, nanti saya kirim di Google Drive. Ya, juga soal-soal ini nanti saya kirim di Google Drive. Lalu untuk refleksi dan nilai penuh sejawat nanti saya kirim di Google Drive. Nanti boleh kalian isi setelah pembelajaran ini selesai. Ya. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, untuk minggu depan, untuk pembelajaran ke depan, akan kalian pelajari materi yang berhubungan dengan efek rumah kaca, masih berhubungan dengan pemanasan global juga. Ya. Jadi materi yang berhubungan dengan pemanasan global, terutama yang berhubungan dengan efek rumah kaca nanti dipelajari lagi. Lalu proses pembelajaran itu dilakukan seperti ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita melaksanakan mengakhiri pembelajaran, ada baiknya nanti yang untuk refleksi dan untuk penilaian teman sejawat nanti saya kirim ke grup link. Ya, kalian wajib mengisinya. Pertama penilaian teman sejawat. Kalian tadi dalam satu kelompok itu sudah paham ini siapa, ini siapa, ini siapa. Nah itu ini misalnya si satu menilai dua, dua menilai tiga. Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Jadi jangan sampai satu siswa itu dinilai oleh dua orang, sehingga nanti yang lainnya mungkin tidak kembali untuk nilainya. Baik, ada pertanyaan dengan tugas di rumah? Tidak ada. Asal tidak ada, kita akhiri kegiatan pada hari ini. Kita awal dengan doa tadi, maka kita akhiri juga dengan doa. Saya minta tolong kalian mungkin pulang saja. Sini ya Pak. Sini boleh. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Tuhan, terima kasih telah memberi pelajaran kami dari pagi hingga siang ini. Semoga kami